Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MD YPPI Batu Sumbangsel. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, yang dimana isinya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, di bawah satu tema kebaikan di balik segala keadaan. Sahabat Sabda Ilahi, ayat ini lahir dari pena Rasul Paulus bukan sebagai teori kosong, melainkan kesaksian iman di tengah tantangan, penderitaan, dan misteri rencana Allah yang sering tidak dapat kita pahami secara segera. Konteksnya, Paulus sedang menegaskan keyakinan orang percaya bahwa Allah tidak pernah bekerja setengah hati atau secara acak, melainkan setiap helaan nafas, setiap musim hidup, baik sukacita maupun duka, berada dalam orkestrasi ilahi yang pasti menuju kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Namun, disinilah kita sering jatuh. Kita menuntut kebaikan itu harus sesuai selera kita. Kita menolak salib namun ingin mahkota. Kita mau berkat namun enggan menjalani proses yang memerunaikan. Bukankah banyak di antara kita yang ketika badai hidup datang justru menggerutu dan meragukan kesetiaannya? Kita lupa bahwa kebaikan yang dimaksud Paulus bukanlah kebaikan versi dunia yang dangkal, melainkan kebaikan surgawi yang membentuk karakter, perdamaian iman, dan mempersiapkan kita sebagai kekekalan. Sahabat Sabda Ilahi, makna rohani dari ayat ini memanggil kita untuk berserah penuh, percaya bahwa tangan Allah bekerja bahkan di saat kita tidak melihatnya. Aplikasi praktisnya jelas. Hentikan sikap mengeluh dan mulailah melatih diri untuk melihat jejak kasih setia Allah dalam setiap situasi. Dalam pekerjaan, ketika hasil tidak sesuai harapan, percayalah bahwa Allah sedang mengajar kita tekun dan setia. Dalam keluarga, ketika konflik menggores hati, yakinlah Allah sedang memurnikan kasih dan kesabaran kita. Dalam pelayanan, ketika dukungan terasa minim, percayalah Allah sedang melatih kita bergantung hanya kepadanya. Tantangan bagi kita adalah beranikanlah kita tetap memuji Tuhan di tengah air mata, tetap melayani meski tidak dipuji, tetapi beriman meski pintu belum terbuka, sebab iman yang sejati bukan diuji di puncak keberhasilan, tetapi di lembah kegelapan. Karena itu, kita hari ini, engkau berada di tengah badai, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah meninggalkanmu. Mungkin Ia justru sedang memahat hidupmu menjadi bejana kemuliaan yang lebih indah. Mari kita berdoa. Ya Bapa,
Terima kasih karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Ampuni kami ketika kami lebih sering bersungut-sungut daripada bersyukur. Ajarlah kami untuk percaya penuh pada rencana-Mu, meski jalan-Mu sering tidak kami mengerti. Bimbing kami agar setia berjalan bersama-Mu sampai akhir, demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kesempatan yang baru dan ku